Hai semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membuat martabak telur. Nah, bahan-bahannya yaitu 100 gram tepung terigu, kira-kira 50 ml air, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, pertama-tama campur terigu dengan garam. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan sendok. Nah, kira-kira sampai adonan bisa dipulung ya. Kemudian adonan pulung dengan tangan, kemudian uleni sampai kira-kira kalis ya. Pakai tangan aja kira-kira 10 menit, saya menguleninya kira-kira 10 menit aja. Setelah setengah kalis, masukkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian uleni lagi sampai kalis. Nah, setelah kalis, bagi adonan menjadi 2 karena saya mau membuat 2 martabak. Kemudian letakkan lagi di baskom. Nah, kemudian tuang dengan minyak goreng secukupnya atau sampai terendam. Ini diamkan minimal selama 2 jam ya. Nah, selanjutnya untuk bahan isian. Bahan-bahannya terdiri dari oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya, agar saya semakin semangat membuat video-video seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat dagingnya. Kita masak dulu dagingnya sebentar ya. Saya menambahkan 1 siung bawang putih biar lebih wangi. Kemudian tumis dulu bawang putihnya. Kemudian masukkan dagingnya. Tumis sampai daging berubah warna. Kemudian masukkan semua bumbunya. Kalau terlalu kering bisa ditambahkan sedikit air ya. Kemudian jangan lupa untuk dicicipi. Kalau dirasa kurang asin atau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi bumbunya ya, sesuai selera ya. Kemudian kita beralih ke daun bawangnya. Potong-potong daun bawangnya. Potong-potong seperti ini ya. Kemudian saya akan membuat acar mentimunnya. Di sini bahan-bahannya ada timun, kemudian cabai rawit, kemudian 1 sendok makan gula pasir, secukupnya cuka, dan juga secukupnya air. Pertama, masukkan gula pasir ke dalam wadah, kemudian tambahkan 1 sendok makan cuka. Kita aduk, juga tambahkan air ya, kemudian kita aduk sampai gulanya larut. Kemudian kita potong-potong mentimunnya. Saya pakai mentimunnya setengah aja. Kita potong. Kemudian kita kupas sedikit kulitnya. Kemudian potong-potong sesuai selera. Oh ya, kalau teman-teman di rumah mau pakai mentimunnya bersama dengan bijinya, silahkan sesuai selera aja ya. Potong-potong kira-kira seperti ini. Setelah semua dipotong-potong, kemudian masukkan ke dalam campuran air cuka tadi sambil diaduk-aduk. Ini maaf ya, tempat saya terlalu kecil, jadinya pada tumpah. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan membuat cuko gula merah ya. Saya pakai gula merah. Di sini saya pakai gula pasir 1 sendok makan, kemudian 1 sendok makan gula merah, dan juga 2 sendok makan cuka. Kemudian saya aduk sampai rata sampai gulanya larut. Saya tambahkan juga secukupnya air. Ini secukupnya sesuai selera aja ya. Kalau yang suka asam mungkin cukanya bisa dibanyakin. Diaduk terus sampai gulanya larut. Kemudian kita
sisihkan. Nah, sekarang untuk membuat isiannya, tambahkan sedikit garam dan lada bubuk ke dalam wadah. Kemudian kita pecahin telurnya. Oh ya, saya di sini pakai telur bebek ya. Tapi teman-teman di rumah kalau nggak ada telur bebek, bisa juga pakai telur ayam. Oh ya, ini telur bebek kulitnya agak keras dah. Pecahin. Kemudian aduk rata. Nah, setelah itu masukkan daging yang sudah dimasak tadi, kemudian daun bawangnya. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita sisihkan sebentar. Nah, sambil membuat adonan untuk kulitnya, kita panaskan dulu wajan beserta minyak yang agak banyak. Kita panaskan pakai api kecil. Kemudian kita ambil satu adonan kulit, kemudian kita pipihkan. Bisa juga dibanting-banting kayak mas-mas yang jualan martabak juga bisa. Atau dipipihkan seperti ini dengan menggunakan botol juga bisa, menggunakan apa saja. Nah, kemudian letakkan di atas wajan yang minyaknya udah kita panasin. Apinya jangan terlalu besar ya. Kemudian kita masukkan setengah isian. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah, kita goreng sambil kita siram-siram martabaknya. Oh ya, dan ini mohon maaf ya, karena api saya terlalu besar, jadi ini yang bagian bawahnya gosong. Jadi saya mau pindahin ke kompor listrik saya yang di dapur. Ini saya pakai kompor listrik yang untuk di meja gitu. Jadi saya mau pindahin ke kompor dulu. Ini agak gosong seperti ini, jadi warnanya kurang cantik. Nah, ini saya pindahin ke kompor listrik yang di dapur. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat, kemudian tunggu agak dingin baru dipotong-potong. Ini kan agak-agak tebal. Kalau teman-teman mau lebih tebal lagi, mungkin telurnya bisa ditambah lagi, isiannya bisa ditambah lagi. Nah, selesai. Setelah itu kita tata di piring, kemudian sajikan bersama acar mentimun dan juga kuah cuko. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya.